مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه من والاه أما بعد. Alhamdulillah, kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti tahun-tahun kemarin, walaupun mungkin kondisinya beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan hal ini mungkin bukti teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua bahwa dari dulu sampai akhir nanti bulan Ramadan ya sama. Waktunya sama. Tempatnya pun juga sama. Tapi perbedaannya adalah orang-orang yang berbeda. Maka di bulan ini terjadinya bencana seperti ini, hendaknya kita memperbaiki diri kita masing-masing. Jangan menyalahkan sana ataupun sini, perbaiki diri kita, ajak yang lain untuk memperbaiki diri mereka supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun merubah keadaan yang ada semacam ini, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi keadaan yang lebih baik dan juga lebih baik. Di malam hari ini kita akan melanjutkan atau mengulangi sedikit kisah mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di tahun sebelumnya, kita di malam bulan Ramadan bersama-sama mendengarkan, mengkaji dan juga mempelajari sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kemuliaan yang kita dapatkan di bulan ini, keistimewaan yang kita dapatkan di bulan ini, itu semua berkat kekasih kita yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah kita ini bosan ataupun kita katakan tidak tepat ataupun tidak pantas mengisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ataupun di bulan yang lainnya, bahwa kita ketahui dimanapun, di waktu kapanpun, ketika kita mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kenangan yang sangat tepat. Karena kenikmatan yang kita dapatkan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bulan Ramadan ini, bulan Al-Quran, kita bisa mendapatkan Al-Quran, kita bisa membaca Al-Quran, itu semua karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai di dalam pembahasan mengenai pertama kali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kemarin mungkin sudah sempat kita kisahkan sebentar ataupun sedikit tentang kejadian-kejadian tersebut. Kita ulangi lagi bahwa di sini pertama kali sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung lewat malaikat Jibril, itu dimulai dengan ar-ru'ya as-sadiqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kalinya yaitu melihat mimpi-mimpi yang indah ketika beliau tidur. Dijelaskan yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah. Wahyu yang pertama kali didapatkan oleh Rasulullah SAW dengan cara di dalam mimpi. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithlu falaqis subhi. Tidak melihat mimpi kecuali mimpi yang sangat indah seperti sinar terbit fajarnya matahari. Dijelaskan di sini para ulama menegaskan bahwa setiap para nabi dan juga para rasul pasti sebelum mendapatkan wahyu langsung lewat malaikat Jibril pasti akan dimulai tanda-tanda. Supaya apa? Supaya menenangkan hati mereka ketika mereka merasakan mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permulaannya melalui mimpi supaya tidak kaget, supaya tidak heran, dan juga supaya kuat hati Rasulullah SAW ketika menerima beban yang sangat berat dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga diawali dengan mimpi-mimpi yang sangat indah.
Dijelaskan pula inna awwala ma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-salihah fa kana la yara syai'an fil manam illa kana kama ra'ah. Jadi mimpi-mimpi tersebut itu seakan-akan kejadiannya yang dilihat itu terwujud. Jadi bukan hanya di dalam mimpi saja, seakan-akan nyata mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Hatta tahda'a qulubuhum thumma yanzilul wahyi. Sehingga dijelaskan begitu juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga sempat menjelaskan tentang ru'ya salihah tersebut. Kurang lebih setahun lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali wahyunya dengan mimpi-mimpi indah seperti ini. Sehingga dijelaskan di sini sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan pula kepada Siti Khadijah sebelum menemui ataupun bertemu dengan malaikat Jibril. Riwayatkan di sini anna awwala ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala arahu ru'yan fashaqqa dzalika alaihi. Fadzakaraha li Khadijah faqalat abshir fa innallaha la yasna'u bika illa khaira. Ketika melihat sesuatu di dalam mimpinya itu seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbebani dengan mimpi tersebut. Maka menceritakanlah mimpi itu kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha yang yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Maka di situ Siti Khadijah istri yang sangat luar biasa berusaha menenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu dalam keadaan kebingungan. Beliau katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tenanglah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melakukan perbuatan kecuali perbuatan baik untuk dirimu." Yang artinya segala sesuatu yang engkau lihat di dalam mimpimu itu pasti tanda baik untuk dirimu, bukan tanda buruk. Begitu juga diriwayatkan pula oleh Barrah binti Abi Tajrah. Beliau katakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina aradallahu karamatahu wabtada'ahu bin nubuwah kana idza kharaja li hajatihi ab'ada hatta la yara baitan wa yufdi ila syi'ab wa butunil audiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman dulu masih belum ada kamar mandi. Biasanya kalau membuang hajat itu keluar dari kota Mekah, dari kerumunan rumah-rumah yang ada, mencari pohon yang besar dan membuang hajatnya di tempat-tempat seperti itu supaya tidak kelihatan orang lain. Dan keluarnya kebanyakan khususnya perempuan itu di malam hari keluarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu setiap kali keluar dari kota Mekah untuk membuang hajatnya, fala yamurru bihajarin wala syajarin illa qala assalamu alayka ya Rasulullah. Tidak melewati bebatuan ataupun pepohonan kecuali mereka semua mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan seperti itu Rasulullah seperti manusia biasa, mendengarkan salam, sedangkan di samping kanan dan juga samping kirinya tidak ada manusia lain. Wa kana yaltafisu an yaminihi wa shimalihi wa khalfihi wa la yara ahadan. Beliau tidak mengetahui di samping kanannya, samping kirinya ataupun belakangnya beliau melihat menoleh kanan kiri tidak mendapatkan siapa-siapa. Beliau mengetahui bahwa salam itu dari bebatuan dan juga dari pohon-pohon yang ketika itu dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jabir bin Samurah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inni la'arifu hajaran kana yusallimu alayya qabla an ub'atha inni la'arifuhul an." Bahwa aku ini masih mengetahui bebatuan yang mana batu itu senantiasa mengucapkan salam kepada diriku sebelum aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai sekarang aku masih mengenali batu tersebut ataupun masih mengetahui tempat batu tersebut. Para ulama ada yang menjelaskan bahwa yang dimaksud batu itu adalah Hajarul Aswad. Yang mana setiap kali bertemu dengan Rasulullah ataupun ketika Rasulullah SAW mendekati Hajarul Aswad, Hajarul Aswad itu mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW.
Tapi para ulama yang lain juga mengatakan bebatuan yang ketika itu mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW bukan Hajarul Aswad saja. Tapi semua bebatuan dan juga jenis pohon-pohon mereka semua senantiasa mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Ini di masa sebelum diutus Rasulullah SAW menjadi seorang nabi dan juga seorang rasul. Diriwayatkan masa ini kurang lebih setahun ataupun 2 tahun. Yang mana di situ Rasulullah SAW senantiasa melihat mimpi-mimpi yang indah yang ingin menunjukkan kepada Rasulullah SAW bahwa dirinya nanti akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan pula awal mula datangnya wahyu kepada Rasulullah SAW ketika itu Rasulullah segala sesuatu yang dirasakan oleh Rasulullah SAW pasti diceritakan kepada istri tercintanya itu Siti Khadijah. Mimpi apa, kejadian apa yang dialami oleh Rasulullah SAW pasti diceritakan oleh Siti Khadijah. Dan Siti Khadijah istri yang sangat luar biasa senantiasa menenangkan hati Rasulullah SAW supaya tidak bingung. Ketika itu Rasulullah pernah menceritakan kepada Siti Khadijah, "Ya Khadijah, inni ara dhaw'an wa asma'u sautan. Laqad khasyitu an akuna kahinan." Wahai Khadijah, aku ini melihat cahaya yang sangat luar biasa dan juga mendengar dari cahaya tersebut ada suara. Aku takut aku ini orang yang tidak baik. Maka di situ Rasulullah Siti Khadijah sebagai pendamping Rasulullah SAW yang mana perempuan tersebut benar-benar perempuan yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi Rasulullah SAW. Beliau katakan annallaha ta'ala la yaf'alu dzalika bik. Innaka tasduqul hadits wa tu'addil amanah wa tasilur rahim. Wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperlakukan kepada dirimu sesuatu yang buruk. Dikarenakan engkau adalah orang yang baik. Engkau memiliki perkataan yang jujur. Engkau adalah orang yang benar-benar menyampaikan amanat kepada orang yang memilikinya. Dan engkau adalah orang yang senantiasa menyambung tali silaturahmi. Maka orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini, Allah tidak mungkin memperlakukan kepada dirinya hal-hal yang tidak baik. Ini ucapan-ucapan yang seringkali dikatakan Siti Khadijah kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW dalam keadaan kebingungan, ketika dalam keadaan ketakutan. Dan masa seperti ini, sebagaimana yang tadi kita jelaskan, mimpi Rasulullah SAW sebelum menerima wahyu langsung dari malaikat Jibril kurang lebih hampir 2 tahun. Rasulullah SAW mengalami hal seperti ini sampai datanglah waktu ketika Rasulullah SAW seringkali berkhulwah ataupun beribadah di Gua Hira, yang mana di tempat itulah Rasulullah SAW melihat langsung malaikat Jibril. Dan di tempat itulah pertama kali Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan ketika Rasulullah SAW umurnya 40 tahun, di umur itulah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril.